Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Siderastu Tat Astu Nama Swaha. Perkenalkan, nama saya Ilu Suprati. Saya mahasiswa Staf Batara Guru Kendari, Program Studi Penerangan Agama Hindu semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yoga. Adapun tugas yang dimaksud ialah menjelaskan pengertian Astanga Yoga dan bagian-bagian Astanga Yoga. Untuk itu, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Astanga Yoga diajarkan oleh Maharishi Patanjali dalam bukunya Yoga Sutra Patanjali. Ajaran Astanga Yoga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengikut Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga merupakan bagian dari catur marga, yaitu 4 jalan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia, diantaranya Karma Marga Yoga, Bhakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Selanjutnya bagian-bagian Astanga Yoga. Astanga Yoga memiliki 8 bagian atau 8 tahapan. Yang pertama, Yama. Yama adalah pengendalian diri pada tingkat jasmani atau fisik. Adapun contoh penerapan ajaran Yama diantaranya yakni Ahimsa. Ahimsa artinya dilarang membunuh apapun, Satya dilarang berbohong, Asteya pantang mengingini sesuatu yang bukan miliknya, Brahmacari tidak melakukan hubungan seksual, dan Aparigraha tidak menerima pemberian dari orang lain. Kelima ajaran di atas tersebut disebut dengan Panchayama dan tidak boleh dilakukan oleh para penekun ajaran Astanga Yoga. Bagian Astanga Yoga yang kedua, yaitu Nyama. Nyama adalah pengendalian diri pada tingkatan rohani. Adapun contoh penerapan ajaran Nyama dibagi menjadi 5 bagian yang disebut dengan Panchayama. Di antaranya yakni Akroda, tidak dikuasai oleh kemarahan, Guru Susrusa, taat pada guru, Sauca, suci lahir batin, Ahara Lagawa, mengatur makan dan waktu makan serta tidak berfoya-foya, dan Aparamada, yaitu taat tanpa ketakaburan, mempelajari dan mengamalkan ajaran suci. Tokodra 2015 banding 67. Bagian Astanga Yoga yang ketiga, yaitu Asana, adalah sikap dalam ajaran Astanga Yoga, baik itu posisi duduk dan gerakan-gerakan lainnya. Contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara mengambil sikap Silasana, Vajrasana, Padmasana, dan Sukhasana. Pada intinya yakni melaksanakan gerakan-gerakan yoga. Bagian Astanga Yoga yang keempat, yaitu Pranayama, adalah proses bernafas dalam ajaran Astanga Yoga. Tahap ini meliputi 3 langkah, yakni menarik atau puraka, menahan nafas atau kumbhaka, dan mengeluarkan nafas atau recaka. Pranayama dilakukan ketika asana sudah siap. Bagian Astanga Yoga yang kelima, Pratyahara, adalah teknik pengendalian diri dari objek duniawi. Contohnya misalnya mengontrol diri agar terhindar dari minuman keras, tidak tertarik pada hal-hal yang negatif, dan lain sebagainya. Keenam, Dharana, adalah tingkatan ke-6 dalam ajaran Astanga Yoga. Pada tahapan ini manusia harus berusaha menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan pada tingkatan rohani. Pada tahapan ini manusia sudah hampir memasuki tahap meditasi. Bagian Astanga Yoga yang ketujuh, yaitu Dhyana. Dhyana adalah tahap selanjutnya dalam Astanga Yoga. Pada tahap ini manusia harus memfokuskan pikiran pada satu objek. Salah satu contoh misalnya fokus terhadap Dewa Siwa. Jadi pada intinya tahap Dhyana, yaitu pikiran manusia sudah tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang bersifat objektif atau duniawi. Bagian Astanga Yoga yang terakhir atau yang ke-8 yaitu Samadhi.
Samadhi adalah penyatuan Atman dengan Brahman. Tahapan ini merupakan yang terakhir dari ajaran Astanga Yoga dan hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah melakukan dan latihan yoga secara teratur dan penuh dengan kedisiplinan. Samadhi hanya bisa dicapai ketika manusia telah mempelajari ajaran yang ketujuh sebelumnya, mulai dari Yama, Nyama, sampai Dhyana. Contoh orang yang mampu melakukan penerapan ajaran Samadhi adalah para resi. Pada zaman dahulu, hal ini dibuktikan dengan adanya kitab suci Weda yang diturunkan Sanya Widiwasa kepada 7 resi penerima wahyu Weda. Itulah penjelasan mengenai Astanga Yoga dan bagian-bagian Astanga Yoga. Untuk menambah wawasan, mungkin pendengar dapat mencari sumber yang lebih up to date, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang kejelasan dari bahasa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Ram Santi, Om Santi, Santi, Santi.